Oke, selamat datang balik lagi bersama gue Alivio Junio. Di channel kali ini gue akan ngebahas ada beberapa saham yang menurut gue menarik untuk dikoleksi di awal 2026. Ini buat kalian yang investasi sih lebih tepatnya, atau swing momentum. Ini menurut gue menarik dan gue yakin juga akan perform di 2026 dari segi price itu menarik, harganya rendah, dan ada yang akumulasi dan ada corporate action. Oke, yang pertama yaitu adalah saham Adro. Sini gue akan membahas Adro karena kenapa? Adro tuh kemarin baru bagiin dividen ya. Dividen baru kelar ex-date itu di tanggal 30. Kita lihat. Nah, sini ex-date kemarin tanggal 30 dan harganya itu langsung ambruk ya. Kalau bisa kita lihat dari segi chartnya, harganya itu langsung minus kemarin di 30 pas ex-date itu kan cum-date itu cum-date itu artinya adalah pendataan kalau kalian masuk di cum-date itu kalian dapat dividen, dan sedangkan ex-date itu kalian udah nggak dapat gitu. Jadi rata-rata orang-orang pada yang dividen hunter tuh mereka pada menjual ya. Jadi yang kemarin ini Adro itu minus 6,90% ya di tanggal 30 Desember 2025. Nah, kenapa gue bilang ini masih menarik? Pertama, di sini gue udah sempet buat chartnya ya. Nah, itu tuh di sini ada lebih jelas. Nah, untuk sepanjang tahun 2025 tuh Adro ngedropnya lumayan banget ya. Berada di area support lah kalau secara chart ya. Jadi buat gue ini masih menarik banget. Lihat. Secara chart itu berada di area support ya. Jadi untuk long term ataupun swing possible untuk ke terdekat ya mungkin di 2600 itu masih possible. Dan menariknya juga semenjak drop ini, semenjak jatuh dari 10 April tuh ada broker yang menurut gua dia tuh akumulasi terus, yaitu kita cek dari April, dari Mei dia berarti dari Mei. Nah, KI kan dari ambruknya itu kan dari sini nih ya kan. Kan dia gara-gara waktu itu habis bagian dividen terus spin off kan langsung ambruk tuh dari tertinggi 4 ribuan sampai turun nih sampai Maret, 8 April, terus perang dagang juga kan, sempet rebound tapi nggak kuat, balik lagi. Nah, dari sini nih, dari Mei ini nih, dari Juni, Mei, dari Mei lah, dari Mei. Nah, ini tuh yang ngebeli terus KI nih, ada broker KI dan XL. Kita anggap ya retail, tapi bisa dibilang juga nggak juga bisa dibilang retail karena Saratoga juga pakainya XL gitu. Kita tahu juga Saratoga tuh sempat ada kepemilikan apa ya, di Adro gitu. Jadi masih menarik, dan untuk prospek fundamental juga bagus karena jangka panjang itu dia lagi ngembangin energi terbarukan, lagi menjajaki energi terbarukan tata surya. Jadi menurut gue ini masih bagus karena KI ini aja punya harga di 1859 ya. Dia beli 1,6 T dari pertengahan tahun sampai dari Mei sampai 30 Desember. Jadi menurut gue ini masih menarik. Adro buat 2026. Tapi ini Adro secara chart memang dia tuh tipe saham yang performnya tuh lama gitu. Performnya lama maksudnya gimana? Performnya lama. Kita lihat bentar. Oh, koneksinya agak lambat. Nah, ini. Lihat. Dia tuh lama dia. Saya dari sini nih. Dari 2013 ya kan sampai 2015 baru dia terbang di 2016, 18 ya kan. Nah, terus dia ini lagi nih buat area support lagi nih. Kan? Nah, nih. Dia buat area support lagi di sini nih. Nah,
Itu lama juga tuh, dari 2019 sampai 2021. Nah, terbang nih kan, 2021 22 sampai tertinggi lagi 4.000, turun lagi. Ini dia. Nah, ini juga ada penurunan ya kan, karena waktu itu 2022 2023 itu penurunan ini tuh harga batu bara, karena waktu itu belum spin off, belum ada ADI. uh, ADI-nya masih gabung jadi Adro gitu. Nah, di sini tuh ada apa namanya, harga batu bara anjlok waktu itu di 2022 23, terus dari ribuan lagi, dari ribuan sampai kemarin 2024. Nah, dia ngedrop tuh karena apa namanya, karena spin off ya, abis bagi dividen gede juga tuh. Jadi nah, menariknya kalau misalnya kalian koleksi Adro, ini gue bukan ngepom-pom ya, terserah kalau kalian mau beli apa enggak, tapi gue rekomendasi aja buat jangka panjang gitu. uh, nah, dia tuh bagi dividennya itu rutin guys, tuh kan, payment Januari ya kan. Sini nih, dari Cimdeta ya nih. Tahun ini udah 2 kali dia, Juni dan Desember. Walaupun udah spin off, tapi dividennya lumayan gede, masih sekitar 7% kalau nggak salah. Kalau di harga yang sekarang ya. 2025 2 kali ya kan. 2024 2 kali. 3 bahkan. 2023 2 kali, 22 2 kali gitu. Jadi kalau kalian misalnya hold dan di harga yang sekarang kalian beli, menurut gua rasanya tepat banget buat koleksi. Karena dari chartnya bagus, chartnya berada di area support, mungkin akan ke sini atau ke sini, kita nggak tahu kapan, karena biasanya tuh Adro tuh akumulasinya lama dia, apalagi KI beli terus kan. Terakhir aja dia 30 Desember kemarin dia beli lagi 800 miliar gitu. Jadi ya nggak mungkin nggak ada pergerakan sih. Oke, itu aja dari Adro. Dan yang kedua, menurut gua saham perbankan tuh menarik, empatnya menarik termasuk BCA. Tapi kenapa di sini gua BRI? Karena secara chart BRI bagus sih. Mandiri juga bagus sebenarnya dividennya. Tapi kita lihat BRI aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau bahas Mandiri juga kita bahas gitu. Kita pertama lihat Mandiri. Ini agak nge-lag karena internetnya lagi pakai hotspot HP guys. Jadi nggak bagus, terus juga agak nge-lag gitu guys. Nah, ini dia. Kalian juga udah tahu pasti kalau perbankan itu dari 2000 awal 2024 pertengahan tuh asiknya net sell terus. Baru masuk kan di tahun ini lagi ya. Tuh. Jadi dari all time high itu awal-awal 2004 langsung ambrol nih. Sini kan. Nah, ini Juni nih asing jual terus. Nah, kenapa menurut gue 2000 menarik buat bank untuk dibeli? Pertama, adanya pemotongan suku bunga itu satu. Kedua, BRI ini salah satu yang dikucurkan dana dari Menteri Keuangan ya, 200T itu kan diberi pinjaman lah dan buat diolah lagi gitu. BRI, BNI, Mandiri dan BTN ya setahu gue ya. Nah, dan beberapa bank-bank BUMN lah. Nah, menurut gue nih dari catanya ini menarik. Lihat nih. Terakhir kita dapat di harga segini tuh 2021 gitu. Jadi naik set gitu. Karena masih ada di area support. Dan menurut gue juga asing kan, kalau bank itu kan market cap gede, jadi harus butuh dana asing yang gerakin, termasuk BRI ini gitu. Nah, jadi ya tinggal tunggu aja, wait and see aja lah gitu. Karena menurut gue masih menarik, itu satu, secara support masih menarik, berada di area support dan murah ya. Kalian udah tutup mata aja lah kalau beli BRI gitu. Dan juga dividennya bagus. Sorry. Nah, ini dia nih. Nah, lihat nah, dividennya itu tahun ini itu udah 2 kali ya kan. April bagian dividen, sama dapat dividennya sama kayak Adro, tapi lebih gede dari Adro karena harganya kan 3.000-an lah BRI ini. Jadi lebih enak Adro sebenarnya kalau buat dividen gitu. Cuma gitu, Adro ini udah ganti bisnis dia ke energi terbarukan gitu. Energi green lah. Sedangkan kalau kalian mau nyari yang batu baranya, ada ADI gitu. Nah, tahun ini dia bagi dividen udah 2 kali.
2024 juga 2 kali, 2003 bahkan 3 kali. Nah, jadi ini salah satu saham yang rutin bagi dividen. Nah, apalagi BBRI itu BUMN. Jadi menurut gue udah aman banget. Secara chart juga bagus. Kalau misalnya kalian trading, menurut gue ini saham yang gak cocok untuk trading. Jadi yang gue kasih tahu di sini adalah saham-saham yang buat cocok investasi di 2006. Karena apa? Ya gue bilang BBRI bakal perform karena dorongan Menteri Keuangan, fundamental akan baik. Satu, kedua adanya pemotongan suku bunga yang kemarin dan yang dikucurkan itu kan BRI salah satu bank yang kena disuntik dananya 200 T dari Pak Purbaya gitu. Jadi menurut gue BRI salah satu saham yang menarik. Oke. Dan Adro kenapa menarik? Karena harganya yang menarik gitu. Jadi BRI kenapa menarik? Karena ada pemotongan suku bunga gitu. Dan lambat laun pasti asing akan masuk juga. Nah, yang ketiga itu adalah SGRO. Ini. Nah, sebenarnya SGRO itu sahamnya ini udah terbang tahun ini. Dari berapa tuh? 2500. Juli itu masih 2500 dan sekarang di harga 7500. Jadi udah naik tinggi ya, udah naik gila-gilaan juga ya. Tahun ini gitu. Udah berapa tuh? Udah 100% lebih gitu. Harganya udah tinggi gitu. Nah, kenapa masih menarik menurut gua? Karena dia itu diakuisisi sama perusahaan Korea Selatan ya. Poco apa sih namanya, gue gak tahu kan perusahaannya gitu. Nah, kenapa menurut gue menarik? Karena SGR itu belum ada pengumuman rek isu. Jadi dia tuh harganya terbang tinggi dan story-nya masih ada gitu. Masih ada nih. Kalau misalnya bisa aja ambles gitu, tapi masih menarik karena satu, free float-nya. Kedua, market cap-nya masih kecil. Masih 13.700 B, ya kan? Masih kecil. Dan gue juga nggak tahu kenapa ini ada terus yang ngumpulin, ya kan? Dari mana nih? Dari dianya ambruk tuh dari November, 21 November. Nah, dari 21 November tuh LG-nya tuh beli terus gitu. Jadi ada yang akumulasi LG, BQ, AZ itu. Nah, ini gua gak tahu nih, ini asing apa bukan nih. Coba kita lihat. Sorry. Nah, ZP-nya beli 56 miliar gitu. Di harga 7.400. Sekarang harganya 7.500. Ya, kalau kalian masuk aman-aman aja sih. Gitu. Jadi ini sebenarnya kenapa menurut gue SGRO menarik? Karena kita ngekor aja dari smart money nih, big money nih. Nah, justru di kanannya nih dari November sampai Desember XL yang kita tahu bahwa itu broker retail ya, Stockbit, ya kan? Nah, sedangkan LG, BQ, AZ, ZP ini diakumulasi terus nih sama IAO gitu. Itu satu. Kedua, market cap kecil, masih kecil. Kedua, ada yang akumulasi nih LG, BQ, AZ, AI. Dan yang menariknya lagi adalah kita lihat tuh. Nah, harganya juga dari order booknya juga bagus ya, dilihat ya. Ya. So, jadi kalau kalian mau beli ini menurut gua bagus. Gitu. Secara harga menarik. Walaupun harganya udah naik tapi story-nya masih ada. Jadi kenapa SGRO baik untuk dibeli tahun ini? Mungkin ini juga dia story-nya masih lama karena baru diakuisisi, belum ada rek isu segala macam, belum ada info lanjutnya. Jadi kalian pantau aja gitu. Dan dengan market cap yang cuma segini, buat gue masih bagus. Free floatnya juga segini ya, dan ya menarik. Kita main story aja di sini, akuisisi.
Nah, yang terakhir itu ada sini. Ya, sini tuh sebenarnya udah gue bahas kemarin. Tapi kenapa gue masukin? Karena menurut gue ini saham yang juga punya storynya gitu. Tapi kemarin tuh arahnya kebongkar dan gue nyesel banget nggak sempat beli. Gue ada niatan mau beli sebenarnya. Cuma ini belum apa? Gue kan ini ya saham FCA ya. Sini tuh saham FCA gitu. Nah itu tuh arahnya kebongkar kemarin guys. Gitu. Nah kenapa sini menarik? Kalau kalian cek beritanya, itu tuh sini saham yang baru diakuisisi sama Cuan. Cuan itu punyanya Pak PP Prayogo Pangestu. Artinya sini tuh ada storynya. Nah kemarin tuh yang beli LG, ZPET, GR, PD, ya kan? Sedangkan yang jual TP, YU, BQ gitu. Secara broker semari kalau dibilang bagus nggak bagus juga, biasa aja gitu. Tapi yang beli juga bukan retail gitu, broker-broker smart money gitu. Walaupun ada retail juga, ada PD, XL, MG yang biasa juga, CP juga biasa dipakai retail gitu. Nah sini ini menarik karena apa? Karena ada storynya gitu. Itu satu. Kedua, dia masih tahap negosiasi akuisisi, jadi belum deal nih Pak PP akuisisinya, masih negosiasi, dan market capnya juga masih kecil banget, 6.000 gitu. Jadi sini ini kalau misal dilihat dari chart emang kurang menarik karena udah terbang tinggi banget nih dari 2025, dari harga Januari aja 2.200 dan sekarang 14.500 gitu. Jadi udah terbang tinggi banget. Tapi ya itu, market cap dia masih kecil nih. Market capnya kecil, free floatnya juga nggak gede-gede juga, masih kecil juga free floatnya masih di bawah 5% tuh masih oke lah gitu. Nah ini, nah secara akumulasi juga bagus lah gitu, broker-broker yang belinya gitu, dan storynya ada. Nah jadi gitu guys, 4 saham yang menurut gue menarik untuk dibeli 2026. Cuma ini playnya mungkin panjang, jadi kalau kalian mau pilih salah satu nggak apa-apa, atau pilih 4-4-nya. Adro kalian bisa main dividen, dan secara chart bagus, dan dia juga sedang menjajaki energi terbarukan. Bukan menjajaki ya, udah play malah energi terbarukannya. Itu bagus kalau kalian mau value investing, harganya juga masih murah. Dan BRI juga bagus, dan kemungkinan saham-saham fundamental blue chip seperti BRI, BMRI, dan BNI, BCA, dan lainnya itu bakal perform di 2026 ya, itu karena pemotongan suku bunga, terus juga disuntik dana sama Pak Purbaya gitu, dan SGRO dan sini. Jadi buat saham yang value investing dan fundamental bagus di 2026 tuh ada Adro dan BRI. Sedangkan untuk SGRO dan sini ini itu menarik karena masih ada story akuisisi begitu guys. Jadi itu aja video kali ini. By the way, gue bukan rekomendasi, ini cuma analisa yang menurut gue bahas sebagai pertimbangan kalian juga. Mungkin bisa kalau misalnya kalian tertarik beli saham-saham ini. Dan dari 4 ini emang salah satunya ada yang gue punya barangnya gitu, dan 3-nya gue belum punya gitu. Nggak tahu gue bakal beli apa enggak gitu, karena ada saham lagi yang menarik dan lainnya gitu. Oke gitu aja guys. Jadi makasih udah nonton video kali ini. Bantu subscribe, like, karena ini channel masih baru banget nih, dan ya masih banyak belajar ya. Makasih.